Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Opung Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, sepertinya sedang kesel dan sedikit marah nih, teman-teman. Kenapa? Mungkin kalian masih ingat dengan statement Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita yang sangat luar biasa juga, beberapa hari lalu mengatakan bahwa beliau menolak membayar hutang kereta cepat Wush menggunakan APBN. Nah, sontak pernyataan Pak Purbaya ini ditangkap dan diframing jahat oleh gerombolan oposisi. Dan yang menjadi sasaran mereka adalah lagi-lagi Pak Jokowi. Mereka menyerang Pak Jokowi, berusaha untuk menjatuhkan elektabilitas dari Pak Jokowi. Ya, salah satunya datang dari Prof. Mahfud MD yang mengatakan bahwa ketika negara gagal bayar hutang Wush ini, maka bisa saja Laut Natuna kita dicaplok oleh China. Waduh. Statement inilah yang membuat ya Opung Luhut sepertinya sangat geram ya dan menyindir Prof. Mahfud di salah satu pidatonya. Nanti akan kita simak videonya, teman-teman. Selain itu, kita juga akan melihat seperti apa Rismon, salah satu peneliti abal-abal dari gerombolan pembenci, lagi-lagi dihadang oleh security ketika mau masuk ke gedung kementerian. Ya, ini kan pihak keamanan sudah tahu nih maksud dan tujuan kedatangan mereka. Pasti mau bikin gaduh, mau bikin ribut, teman-teman. Kalau enggak ya ngapain ditahan gitu ya kan? Nah, terakhir kita akan juga mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Bung Semar ketika dia berhadapan dengan Bonatua mengenai jejak rekam kelompok-kelompok mereka. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. WUS itu masalahnya apa sih? WUS itu kan 3 restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina, karena saya yang dari awal mengerjakan itu. Karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP. Kemudian kita berunding dengan Cina, dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu menunggu Kepres, supaya timnya segera berunding, dan sementara Cinanya sudah bersedia kok, nggak ada masalah. Luar biasa. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Dengan data-data, waktu itu masih zaman yang lalu, kita dari Menteri Keuangan yang lalu, dengan pihak Tiongkok, kita waktu itu saya masih di Marves, itu kita selesaikan kok. Sama dengan LRT. LRT ini apa enggak masalah? Masalah. Kita restructuring kan beres. Ini juga sama. Kenapa terus bilang ada nanti kita WUS akan diganti dengan South China Sea? Gitu. Apa lagi ini? Kadang-kadang saya enggak ngerti bicara. Jadi kalau kita saran saya, kalau kita enggak ngerti datanya, gak usah komentar dulu. Nanti cari datanya baru berkomentar. Waduh. Baru enak. Karena kalau tidak, atau mungkin cari popularitas murahan, ya silakanlah kalau itu sih. Tapi saya pikir murahan. Kita harus mendorong pemerintah ini kompak, solid untuk melakukan pembangunan ini. Basisnya data. Saya bilang silakan datang ke saya, nanti saya jawab. Apa masalah? Cina itu hanya bilang kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera. Saya bilang waktu ke Cina 3 bulan lalu, oke. Tapi tinggal nunggu Kepres supaya timnya dikerjakan. Tadi kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang Rosan segera aja bikin itu. Orangnya ini. Kalau bikin Kepresnya, ya dia bilang saya bicara presiden. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang nggak bisa diselesaikan. Negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih? Ya itu bisa selesaikan. Betul. Jangan kami rakyat hanya dihadang-hadang oleh Satpam. Padahal Satpamnya juga senang kita datang. Senang ya kan? Ya, supaya anaknya Bang Satpam ini nanti suatu waktu kalau memang dia pintar, cerdas, jujur, berani, bisa jadi presiden. Ya. Dan, orang dalam ya? Iya, walaupun nggak orang dalam, walaupun bapaknya nggak presiden kayak Gibran. Kita ingin meritokrasi. Ya. Ini untuk kepentingan anak dan cucu bapak juga yang kita perjuangkan. Aja orang ya. Ini ya kan? Bagaimana jawabannya? Pak, memang tadi ibu juga udah ke belakang kan, cara persuratan, sudah ada jawabannya itu dari persuratan itu. Nah sementara mungkin hari ini memang saya juga belum koordinasi. Iya, tolong dikoordinasi Pak. Kami rakyat datang baik-baik. Ya betul.
jangan paksa kami untuk tidak datang baik-baik. Gedung ini milik rakyat. Lagu lama, ya? Lagu lama. Dan kami memperjuangkannya juga. Perjuangan untuk meritokrasi itu untuk anak bapak, cucu bapak berikutnya yang satpam-satpam ini. Anak semua. Anak kau aja Rismon. Gitu. Nggak usah anak orang. Jadi bapak menghadang di sini supaya kami nggak boleh masuk. Maaf Bapak, kita cuma menjalankan perintah. Tidak adakah keberanian pejabat di Kemdikdasmen ini untuk menerima kami, menjawab setidak-tidaknya dengan cara manusiawi. Males orang ngadepin. Memangnya gedung ini milik kalian? Males orang ngadepin kau Rismon. Males. Halo pejabat-pejabat yang ada di dalam ini. Sok keras orang. Jangan ini, harapkan kami diam hari ini terus kami pulang. Besok kami datang lagi. Minggu depan kami datang lagi. Dan kami akan datangi DPR, Sekretaris Negara, dan semuanya. Ada kepentingan besar di balik semua ini. Yang kita lihat di permukaan itu kan ada orang bergerombol menuntut soal kepastian ijazah. Tapi sebetulnya ada kepentingan besar. Kepentingan besarnya apa? Ada kelompok yang tidak ingin Mas Wapres Gibran itu stabil, apalagi makin kuat di dalam posisinya sebagai wakil presiden. Dan yang kedua, ada kelompok yang sudah melirik jabatan wakil presiden di 2029. Sehingga tentu saja mereka sekarang bekerja untuk menghancurkan Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar dari Mas Wapres Gibran di dalam kancah politik ini menuju 2029. Nah, kelompok-kelompok ini kan sebetulnya juga beragam. Ada kelompok yang murni pragmatis untuk merebut posisi Mas Wapres. Ada kelompok yang juga barisan dendam, sakit hati yang memang dikecewakan oleh beberapa kebijakan besar yang dilakukan oleh Pak Jokowi seperti pembubaran ormas, terus kemudian juga ada kelompok yang menuding kekalahan di Pilpres itu sebagai rekayasa politik dari pemerintah pada saat itu dan seterusnya. Jadi kelompok barisan-barisan sakit hati ini kemudian mengkristal menjadi satu gugus politik baru dan mereka terus secara konsisten menekan Pak Jokowi, menyudutkan keluarga Pak Jokowi karena sasarannya adalah bagaimana menghancurkan citra Pak Jokowi dan legasi politiknya supaya masa depan politik dari anak-anak Pak Jokowi. Tapi kan benar menurut penulis belum tentu benar yang sebenarnya. Tapi dari judulnya aja Mas, ini buku judulnya Jokowi Dark. Oh, iya. Ini pasti dark semua isinya. Pasti sesuai dengan sisi negatif, sisi-sisi ya sesuai dengan judgement penulis Pak Roy, Bu Tifa, ya. Saya sudah bisa menebak isinya Mas. Tanpa Pak Roy kampanye isinya jualan apa semua ya kan. Isinya pasti yang sesuai dengan asumsi yang sedang dibangun hari ini. Jadi artinya Anda ingin menyampaikan ke masyarakat jangan dibaca bukunya, isinya udah ketebak. Udah ketebak ini. Oke. Ya, tapi promosinya paten ini, Bang. Tapi kan ada istilah don't judge the book by its cover. Ya, tapi dengan kampanyenya begini, cover udah kelihatan Mas udah kebaca isinya. Tapi yang nggak kalah lebih penting, Pak Roy, sekali lagi Pak Roy. Ya tentunya Pak, apa yang Pak Roy lakukan, teman-teman lakukan, Bu Tifa lakukan, itu pasti ada kontranya juga Pak. Seperti apa yang Bapak lakukan ke kami, pasti ada kontranya juga di Bapak gitu. Jadi oleh karena itu Pak Roy, saya juga penasaran Pak Roy, what next of the campaign? Setelah makam, kalau semua diceritain nanti nggak surprise. Oh ya, ini emang sutradara betul nih Pak. Baik, bicara surprise ya kan. Nanti ujungnya tenang aja Bang. Mungkin bulan ini sudah ada penetapan tersangka ya kan. Itu nanti ujungnya bagi mereka. Apa ya, drama-drama yang sudah berlangsung cukup lama loh Mas ini. Dari 2022 ya. Cukup lama dan menurut saya publik pun jenuh. Tapi saya hadir ini walaupun saya agak jenuh juga. Saya hadir ini supaya memang masyarakat ya, publik, Gen Z dan lain sebagainya juga dia bisa menilai mana yang jauh lebih rasional, mana yang jauh lebih soal sentimental politik dan lain sebagainya. Kan kita tahu yang ada di barisan Roy Suryo itu siapa. Kita tahu siapa Refli Harun. Siapa Bang? Ya Refli Harun jelas mendekat secara irisan politiknya kemana kita tahu. Bang Said Didu jelas kita tahu dia juru bicaranya Muhaimin, Anies ketika Pilpres yang lalu. Pak Rozi yang mengklaim dirinya purnawirawan, kan begitu ya, purnawirawan TNI kan gitu loh, tidak mau disebut sebagai tim suksesnya Anies yang terdaftar di KPU. Kenapa Abang nggak sekalian minta juga daftar tim suksesnya Anies dan Muhaimin waktu Pilpres kemarin, sehingga Abang bisa lihat di situ kawan-kawan Abang banyak nggak di situ kan gitu loh. Karena harusnya diminta juga sekali mumpung ke KPU ya, jadi minta salinannya itu. Kalau nggak punya saya punya tuh. Nah sekarang bicara kemana-mana orang selalu ditutupi dengan
pengamat politik, pengamat kebijakan publik, pemerhati media sosial. Jadi kalau Bang Said Didu, karena suka marah itu saya bilang, loh Bang Said Didu ini kok mengklaim di publik-publik itu ya, di media-media sebagai pemerhati media sosial, karena abang juru bicara Anies tentu punya tendensi politik, nggak mungkin nggak, kan gitu loh, karena memang pada posisi politiknya itu berseberangan gitu loh. Nah sekarang orang bicara soal pengamat, kita tahu beberapa pengamat yang mengklaim dirinya pengamat politik, di mana irisan dia berada. Jadi boleh ku bilang, presiden kita jadi presiden gara-gara fotokopi, bukan gara-gara asli. Presiden kita jadi presiden karena fotokopi, Bang Mardiansyah. Itu dia. Kosong. ya Pertama, kan? Standingnya juga agak bingung saya. Kalau di awal mengklaim bukan meneliti itu, tapi menyampaikan soal isi itu, gitu ya. Yang menurut saya sebagai dokter kebijakan publik itu tahulah area mana yang bisa disampaikan, area mana yang tidak. Jadi kalau sudah mengambil wilayahnya bicara soal bukan meneliti soal itu, menurut saya sudah tidak punya lagi pegangan untuk bicara soal ijazah itu. Dan saya sudah melihat aslinya. Sudah melihat aslinya. Sudah melihat aslinya. Sama dengan ini, karena katanya kemarin Roy Suryo Chois bilang nih Bang, 99,9%. Boleh saja, jangankan mau 99,9%, mau ratusan juta persen pun, gitu ya. Orang punya keyakinan boleh saja. Boleh saja. Sama seperti kita, ketika kita punya keyakinan sesuatu, kan tidak bisa juga yang mengganggu gugat. Tapi bahwa keyakinan itu tidak boleh merusak atau mengganggu keyakinan orang lain atau hak orang lain, itu kan mutlak juga. Makanya kalau mau orang yakin 99,9%, saya juga nggak bilang saya yakin 2 juta persen, karena saya sudah lihat. Menurut saya karena itu narasi-narasi yang dibangun di area publik agar bisa menggiring opini publik percaya bahwa itu yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu betul, kebenaran ya kan? Padahal ya kita tahu lah, dan banyak orang yang memang menggeluti dalam hal ini itu sudah tahu ujungnya kemana. Dan kita tahu bahwa ini kan tentu ada irisan politik. Kita tahu latar belakang orang-orang yang mempersoalkan Pak Jokowi siapa, kan begitu ya. Ini kan bicara soal irisan. Bicara soal irisan tentu pasti ada korelasinya dengan kepentingan-kepentingan. Bicara kepentingan, ada kepentingan yang didesain sejak awal, ada kepentingan yang bertemu di titik tengah, ada kepentingan yang bertemu juga di titik ujung. Yang semuanya bertaut menjadi satu kepentingan bersama sehingga melakukan orkestrasi bersama dia. Nah, ini yang menurut saya ya boleh-boleh saja. Dan tadi juga kan Bang Bona juga yang sampaikan bahwa kasus ini kayaknya membawa berkah juga buat banyak orang. Kan abang tadi yang sampaikan. Abang juga yang coba bantah itu gitu. Jadi maksud saya begini ya, persoalan ijazah Pak Jokowi yang sekarang masuk lagi persoalan ijazah Mas Wapres gitu. Ini berlarut-larut yang menurut saya keputusan ataupun apa yang bisa kita ambil sebagai dasar siapa yang benar, kan bukan lagi soal debatable nih. Mungkin di meja ini kita bisa berdebat ya. Bang Bona meyakini itu punya kebenaran, saya meyakini punya kebenaran. Berarti harus ada titik tengah. Pengadilan. Titik tengah itu proses peradilan. Betul. Proses peradilan. Kalau misalnya Bang Bona dan kawan-kawan punya bukti-bukti dan lain sebagainya, tarung di pengadilan. Kan begitu ya. Jangan juga nanti kalau misalnya udah masuk proses hukum, penyidikan ya, ini udah penyidikan loh. Kalau masuk penyidikan itu berarti sudah ditemukan unsur tindak pidananya. Tinggal lagi bagaimana menetapkan tersangkanya. Ya, makanya saya berkali-kali sampaikan ke Roy Suryo dan kawan-kawan, dibanding ngabisin energi, ya bagus juga sih ziarah ke makam, bagus juga gitu, karena itu bagus juga. Cuman dibanding ngabisin energi kan jauh lebih baik mempersiapkan diri ya untuk menghadapi satu proses hukum yang menurut saya itu dampaknya juga nggak juga mudah gitu. Karena orang menghadapi proses hukum, apalagi dikenakan sanksi hukum, di penjara tuh nggak enak loh Mas. Nggak enak. Kalau menurut orang yang pernah di penjara, mungkin bisa juga dengar Roy Suryo kan pernah ya. Kalau saya sih nggak pernah ya. Jangan sampai juga nanti Roy Suryo akhirnya keluar, kalian liput di media lagi-lagi pakai kursi roda sama penyangga leher lagi kan gitu loh.
Karena dia melakukan manipulasi bahwa dia sakit dan lain sebagainya. Jadi persiapkan mental, persiapkan fisik, batin dan lain sebagainya untuk menghadapi proses hukum supaya apa yang nanti diputuskan dalam proses peradilan jangan juga dituding. Wah, ini karena wapresnya anaknya jadi bela bapaknya kan gitu loh. Betul. Jadi apalagi yang kita percaya gitu loh. Jadi jangan juga akhirnya kita kedepankan praduga-praduga yang menurut saya secara rasionalitas itu kan bisa juga kita adu, kan gitu ya. Secara fakta, bukti dan hasilnya bisa juga diadu. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian penjelasan dari Bung Semar tadi? Luar biasa ya. Beliau memberikan sedikit pesan-pesan tajam kepada Bonatua, kepada Roy CS, bahwa ya persiapkan mental, persiapkan fisik. Karena ya kasus yang di Polda Metro ini tidak berhenti, terus berjalan teman-teman. Kemarin kita bisa dengarkan kuasa hukum Pak Jokowi mengatakan di bulan Oktober ini sudah ada penetapan tersangka dan gelar perkara. Dan gelar perkara itu nanti akan mengundang pihak-pihak independen biar ya nanti semuanya jelas, clear, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang teriak kriminalisasi, tidak ada yang pakai kursi roda, tidak ada yang pakai penyangga leher. Waduh. Siapa tuh Bang? Dengar kan tadi penjelasan dari Bang Semar siapa orangnya? Dan ya kita bisa dengarkan juga tadi siapa-siapa orang yang berada di belakang mereka yang punya irisan-irisan politik yang sangat jelas, yang sangat terang benderang, tidak bisa mereka bantah. Dan memang jejak rekam mereka ini adalah para pembenci Pak Jokowi, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang tidak terima pernah menjabat di era Pak Jokowi tapi dipecat ya kan, atau tidak mendapatkan apa-apa di era Pak Jokowi. Mereka puasanya lama di era Pak Jokowi. Nah, inilah orang-orangnya teman-teman. Mereka ini sepertinya memang punya dendam kesumat ya kan. Dulu Pak Jokowi waktu masih menjabat mereka belum berani gitu menyerang sefrontal ini. Tapi ketika Pak Jokowi tidak menjabat lagi ya mereka memanfaatkan momen ini untuk terus menggempur Pak Jokowi. Karena kan Pak Jokowi sudah tidak punya power teman-teman. Beliau rakyat biasa, hanya berstatus mantan presiden yang selama ini dituduh-tuduh masih memegang kendali di pemerintahan. Ini kan konyol, ini kan kocak orang-orang ini. Seolah-olah mereka merendahkan Presiden Prabowo gitu. Tapi di sisi lain mereka sering memuji Pak Prabowo. Ini apa ini? Penjilatan apa ini? Tapi memang saya harus akui, mereka ini jago dan pandai menjilat teman-teman. Hebat mereka ini. Tak ada keraguan lagi kalau soal jilat menjilat. Bisa mereka menyerang Pak Jokowi sembari memuji-muji Pak Prabowo gitu. Bahkan ada salah satu ustadz dari mereka ini yang namanya Suginur. Itu mengatakan bahwa orang-orang yang gabung ke Pak Jokowi di 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi dulu, yaitu sama saja mereka jadi sampah peradaban. Waduh. Apa kabar Pak Prabowo? Pak Prabowo kan gabung ke Pak Jokowi di 2019, bahkan menjadi menteri. Emang kamu mau bilang Pak Prabowo itu sampah peradaban? Dan sekarang Suginur memuji-muji Pak Prabowo loh. Ini kan konyol orang ini. Aduh, selalu bermuka dua gitu, selalu menjilat gitu, biar dapat jabatan. Sambil mengatakan bahwa dulu saya berjuang, harta, keringat, darah, tenaga untuk memenangkan Pak Prabowo. Waduh. Sama dengan ucapan Amin Rais. Ya sama-sama aja mereka ini teman-teman. Anak saya dulu mendukung Pak Prabowo, membela Pak Prabowo. Emang mau cari kerjaan anaknya biar jadi komisaris kah atau apakah? Emang mau ngomong dong. Jangan sosok jual mahal. Jangan. Aduh, luar biasa ya. Dan tadi gimana menurut kalian teman-teman dengan pidato singkat dari Opung Luhut? Potongan pidato sih lebih tepatnya dari Opung Luhut yang menyemprot orang-orang yang memanfaatkan isu hutang wush untuk menyerang Pak Jokowi dan juga pemerintah. Waduh, ini emang Opung Luhut kalau ngomong sudah tang, dor teman-teman. Beliau sudah melakukan langkah-langkah taktis sebelum menjawab isu-isu ini. Dan beliau sudah ngomong dengan pemerintahan Cina, pihak Cina 3 bulan lalu ternyata. Dan kereta cepat WUSH ini akan disambung sampai ke Surabaya. Ini kan luar biasa. Ya, tapi walaupun banyak yang nyinyir, banyak yang memanfaatkan isu ini untuk menjatuhkan Pak Jokowi, ya Pak Jokowi sebenarnya kalau kita lihat tidak terganggu juga teman-teman. Pak Jokowi santai-santai saja. Dan beberapa pidato-pidato beliau yang tersebar di TikTok, di media sosial lain,
Itu kan Pak Jokowi memang sudah mengatakan bahwa pembangunan transportasi umum ini ya merugi, LRT rugi, Wush rugi. Ya, memang sudah diungkapkan dari awal bakal rugi. Dan ya sepertinya sih memang tidak ada persoalan ya. Pemerintah punya jalan yang sangat luar biasa, punya sikap yang sangat luar biasa dalam menanggulangi hal ini. Seperti yang dijelaskan oleh Opung Luhut tadi, restrukturisasi dan segala macam. Ya ini kan untuk menunjang transportasi publik, teman-teman. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.